Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tahun ini PDI selaku uji pertama, uji 1. Terima kasih telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan hasil proposal saya yang berjudul implementasi pembelajaran kooperatif learning tipe The Power of Two dalam meningkatkan hasil belajar mata pelajaran fikih kelas 10 Kota Pasuruan. Mengapa di sini saya mengambil judul implementasi pembelajaran kooperatif? Karena seperti yang diketahui, pembelajaran yang efektif itu biasanya diperoleh dari pendidik saat menginovasikan suatu model pembelajaran kepada peserta didik di kelas. Nah, itu dan kalau pembelajaran tersebut efektif, itu salah satu cara untuk memperoleh kompetensi. Dan belajar sendiri ialah suatu proses perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungan, sehingga terjadi pengalaman belajar dan hasil belajar menjadi lebih bermakna. Dan perolehan pengetahuan merupakan ciri keberhasilan pembelajaran tersebut. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan ialah suatu usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara efektif dan secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Dan dengan demikian, kualitas pendidikan di Indonesia harus sebanding dengan standar global. Yang harus diketahui juga, kalau pendidik itu harus mempunyai 4 kompetensi, yaitu pedagogik, psikologis, pedagogik kepribadian, kompetensi sosial, dan profesional. Dari keempat kompetensi tersebut, empat kompetensi tersebut harus selalu melekat pada jiwa pendidik sebelum memberikan pengajaran-pengajaran, model atau metode yang akan diberikan kepada peserta didik nantinya untuk menghasilkan hasil belajar yang baik atau nilai yang memuaskan. Dan di sini di Madrasah Aliyah sendiri, pembelajaran fikih merupakan bagian dari pendidikan agama Islam. Nah, tujuannya untuk mempersiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, dan mengamalkan syariat Islam, dan kemudian dijadikan landasan perubahan hidup. Dan melihat keadaan saat ini juga banyak sekolah, terutama di Madrasah Aliyah, yang masih menggunakan metode ceramah pendidik tersebut. Karena itu terlihat sehingga proses pembelajaran tidak sesuai dan tidak efektif dan terlihat monoton. Nah, itu mengakibatkan hasil belajar yang tidak maksimal yang harus diperoleh kepada peserta didik nantinya. Jadi untuk menggunakan model-model pembelajaran, pendidik biasanya harus menggunakan beberapa model, yaitu model seperti ada discovery learning, proyek, dan bermain peran, kooperatif, kolaboratif, dan sebagainya. Di sini di judul saya ini ditekankan untuk menggunakan model kooperatif learning, di mana model tersebut mendorong siswa untuk aktif dalam berdiskusi dan belajar dalam kelompok kecil. Model ini merangsang kerjasama maksimal dengan melibatkan siswa dan kegiatan pembelajaran di dalam kelompok yang terdiri dari 2 orang, sehingga siswa tidak hanya terlibat dalam proses belajar, tetapi juga aktif kontribusi dalam diskusi dengan teman sebaya dan pendidik, dan pembelajaran bersama dengan teman sejawatnya. Karena pembelajaran tersebut memungkinkan siswa untuk saling membantu belajar satu sama lain dan bisa menghasilkan hasil belajar yang baik. Jadi berdasarkan latar belakang tersebut, timbul alasan saya menggunakan implementasi model pembelajaran kooperatif learning tipe The Power of Two dalam meningkatkan hasil belajar mata pelajaran fikih di kelas 10 Kota Pasuruan. Di sini rumusan masalah yang saya ambil, masih terdapat guru-guru yang menggunakan metode ceramah secara penuh dan dalam proses pembelajaran yang diberikan oleh peserta didik, karena hasil belajar siswa itu kurang optimal karena menggunakan metode ceramah tersebut, dan pembelajaran menjadi monoton. Dan 2, kurangnya partisipasi siswa ketika proses pembelajaran berlangsung. Tujuannya di sini untuk mendeskripsikan implementasi model pembelajaran kooperatif learning tipe The Power of Two pada mata pelajaran fikih di Kota Pasuruan. Yang kedua, untuk mendeskripsikan cara meningkatkan hasil belajar siswa kelas 10 pada mata pelajaran fikih di Kota Pasuruan yang diberikan oleh pendidik tersebut.
orisinalitas penelitian, ada beberapa hal yang ditekankan. Saya menjumpai tipe the power of itu sendiri itu digunakan biasanya di dalam mata pelajaran matematika, Pak. Dan itu saya kaitkan untuk mata pelajaran fikih karena terutama di bab zakat itu terdapat perhitungan untuk zakat mal. Ada zakat fitrah dan zakat mal, itu terdapat hitung-hitungan, jadi ditekankan untuk peserta didik nantinya pendidik mencoba untuk mengkreasikan tipe the power of two, cooperative learning dikemas menjadi tipe the power of two kepada peserta didik dalam menyelesaikan persoalan materi zakat di bab fikih. Dan metode penelitian di sini saya menggunakan jenis penelitian fenomenologi dan pendekatan kualitatif deskriptif, karena fenomena yang saya amati dalam madrasah aliyah, terutama di pengalaman guru PAI khususnya guru fikih dan siswa kelas 10 Kota Pasuruan, itu masih terdapat beberapa pembelajaran yang monoton, dengan peran guru PAI juga yang masih menggunakan metode ceramah. Untuk key informan, saya menggunakan dengan informannya ialah guru pendidikan agama Islam, terutama guru fikih, mata pelajaran guru fikih, dan siswa kelas 10 Kota Pasuruan. Teknik yang saya ambil untuk menganalisis data yaitu tekniknya untuk pengumpulan data sendiri, observasi dengan mengamati langsung ke madrasah aliyah Kota Pasuruan dan mewawancarai guru mata pelajaran fikih selaku guru mata pelajaran fikih, dan dokumentasi berupa foto atau gambar saat mengamati dan mewawancarai di madrasah tersebut. Sudah, Mbak?